Hola, Hola. hola, Hola, hola. hola. Oke, kembali lagi nih di PJS Network. Kita bahas group stage, kita bahas juga reaksinya segala macam, siapa yang bakal lolos, pembagian pemenang, penghargaan UEFA, pemain terbaik, kiper terbaik, segala macamnya. Hmm. Karena itu nggak seru, makanya taruh belakang gitu kan. Pasti kalau itu duluan nggak bakalan nonton kan. Jadi kita bahas pembagian grup stage-nya dulu. Kita bahas dari yang timnya ketemu dulu nih, gitu kan. Barca versus Bayern di grup E gitu. Ada Barca, Bayern, Benfica sama Dinamo Kiev. Mungkin dari fans Barca dulu kali, dari David Gerrard tuh gimana nih ngeliatnya Gerrard? Wow, 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 Oh wow. wow wow. Kayaknya dia lagi Oh, sedih ya, guys. ya pertama lemes. Pertama dengernya langsung lemes. Lemes ya. Ya, langsung. Udah pasti lemes lah ketemu Bayern. Apalagi baru berapa hari yang lalu diingetin tragedi 82 kan, tahun lalu kan. Malah ketemu lagi. Ya ampun. Pasti gue seneng ya sekarang. Ya, gue pengen lihat aja sih. Maksudnya performanya Barca dengan skuadnya yang baru tanpa seorang Lionel Messi ya kan. Apakah Bayern Munchen masih bisa membantai ataukah akankah kita yang terbantai ya kita nggak tahu ya. Jadi Ya, ya. Betul, betul. tetap humble ya, tetap tetap bilang ada kemungkinan terbantai gitu. Walaupun nggak mungkin, Iya, walaupun nggak mungkin ya. Walaupun nggak mungkin. walaupun kayaknya nggak mungkin. Tadi drawing nungguin AC Milan kemana doang. Ini tadi gue juga Babak deg-degan empat. banget. Sempet ke Nah, grup E AC Milan dah. Oke. Sebenarnya kita semua punya pengalaman buruk ya yang ketemu ya. Kecuali Vic ya. Kalau kalau Barca ketemu Bayern, Liverpool gagal sama ATM, MU Anda tahu sendiri kan. Baru Iya. banget ya. 2-3 bulan lalu ya. Gara-gara De Gea gagal penalti, kita punya pengalaman buruk lawan Villarreal. Oke, langsung aja kali ya kita ke prediksi 1, 2, 3, 4-nya aja gitu kan. Prediksi dari grup A, Man City, Paris, Leipzig, sama Klub Brugge. Kira-kira siapa yang bakal lolos dari Vic deh? Kalau dari gue ya Man City, Paris sama Leipzig. Satu, dua, tiganya. Tapi mungkin yang urutan satunya Man City deh kayaknya. Oke, masih ya. 2, 3, 4. Dua, tiga, empat mungkin duanya Paris, tiganya Leipzig, dan keempatnya ya klub apa nih namanya sih? Bruges. Bener nggak sih bacanya? Betul. Tuh, Rob Roach ya. Dari kakak Dio. Kalau gue hampir sama kayak Victoria ya. Yang pertama Man City, kedua Paris, ketiga Leipzig, keempat Club Brugge ya. Emang sama banget kayaknya Ya, itu. itu emang sama persis. Dari Dagir. Dagger. David Kalau Gerrard. gua kalau gua yang pertama Paris, kedua City, ketiga Leipzig, keempat klub Brugge. Ternyata emang bener dapper Paris ya. Ya, Dapper Paris. ada Langsung unsur-unsur Messi-nya ya, jadi ya Parisnya harus ampun. nomor satu. Bisa, Tuh lihat nanti. bisa. Wah, langsung bikin konspirasi, guys. Aduh, aduh. Ini Oke. jadi ini ya. Jadi highlight ya. Jadi highlight dong. Kalau kalau gue yang pertama Klub Brugge, nggak mungkin dong. Gak mungkin, hei. Nggak mungkin Klub Brugge dong. Kalau kalau gue sih ngeliatnya hmm, sama kayak Dapper ya. Paris, City, Leipzig, Klub Brugge. Tapi bukan berarti Paris langsung jadi tim yang paling kuat, nggak juga. Ini karena ya fase grup aja gitu. Knockout mah nggak ada yang tahu. Oke. Yang Kalau pasti yang lolos pasti itu ya, dua itu ya. dua itu, walaupun walaupun bisa juga Ya, sih. pasti dua. Yang lolos Leipzig bisa juga sih. Ada kemungkinan tuh. Ronaldo kalau datang beneran kita lihat lah. Nah, iya juga. Nah, Ini itu dia. BTW ini di record sebelum deadline day ya, jadi nggak tahu ya Ronaldo kemana ya. Ronaldo apakah resmi
Kita tidak tahu ya. Kita pindah ke grup B kali ya, ke grup si kakak Dio ini kan. Waduh. ATM, Liverpool, Porto, Milan. Dari Dagir. Gua ya. Kalau prediksi gua ya, Liverpool pertama, kedua Atletico, ketiga Milan, keempat Porto. Oke. Emang agak susah sih milihnya, tapi ya Milan kayaknya ketiga deh. Dari Vic. Dari gua mungkin yang pertamanya Liverpool sama juga kayak Dapper. Baru yang keduanya kayaknya Milan. Baru ketiga Atletico dan yang terakhir Porto. Atletico 3 loh. Wah, main di Maljum loh. Gila. Boleh. Menarik sih. Ada alasan nggak? Ada alasan kenapa gitu? Iya. Mungkin karena permainannya di season sebelumnya di liganya mereka bagus. Jadi ya nggak ada yang tahu juga kan. Bisa aja mereka malah jadi nomor 1 ya. Membantai Liverpool. Bisa. Waduh. Itu sangat bisa ya. Itu nggak mengherankan ya. Karena kita tidak tahu ya dengan kipernya Liverpool saat ini bagaimana. Makanya satu-satunya harapan, ayo dong, Alisson cedera lagi dong. Ayo dong. Emang sebenarnya musuh Liverpool ini musuhnya bukan Madrid, bukan apa ya, blunder musuhnya ya. Musuh Liverpool itu blunder ya. Makanya hashtag Cuma favorit lo apa yuk? Hashtag favorit lo apa yuk? Hashtag gue aja setiap video Liverpool, Ipul jangan blunder. Itu doa ya. Kalau gue ini ya, ATM pertama, Liverpool kedua. Loh, kok bisa gitu? David Gerrard bahkan fansnya saja tidak menyangka dan tidak memprediksikan timnya diprediksi di peringkat pertama. Waduh. Tapi iya, makanya gue heran. Akan prediksi pertama dong. Liverpool klub favorit gue, tapi dengan minimnya pembelian dan Konate doang gitu. Menurut gue ATM dengan adanya siapa sih, Luis Suarez ya. Walaupun Luis Suarez musim kemarin 0 gol 0 assist juga kan ya. Tapi ya menurut gua Atletico pertama, Liverpool kedua, ketiganya Milan. Porto nggak usah dihitung ya. Oke. Nggak diakui ya. Kalau menurut gua ATM 1 pengennya sih Porto ya 2 ya, cuma kayaknya Liverpool. Kayaknya Liverpool, Porto, Milan di akhir. Emang sangat sulit untuk ini ya, mencegah untuk meledek rival tuh sulit ya, walaupun teman sendiri. Kayaknya udah ada DNA gitu dalam diri untuk menghina Liverpool. Gua jadi. Milan di akhir menurut gua. Milan bisa masuk ke nomor besar ya bagus, cuma kemungkinan sih kayaknya bakal di peringkat 4. Sama aja kayak Inter Milan musim lalu, walaupun Scudetto tapi di UCL apa deh. Oke, grup C. Kalau menurut gua peringkat 1-nya mungkin Ajax ya. Ajax ya. Karena kalau mau bilang misalnya Dortmund nih, kan mereka lagi krisis back ya. Apalagi Hamas lagi cedera, jadi kurang memungkinkan jika mereka dapat peringkat 1. Jadi mungkin peringkat 2-nya Dortmund, peringkat 3-nya Besiktas, dan terakhirnya Sporting. Kalau dari Dio, pertama gue Dortmund, kedua Ajax, ketiga Sporting, terakhir Besiktas. Iya, Besiktas ya. Ada alasannya? Nggak ada. Dan gue juga nggak bakal nonton ini kan. Jadi ya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya, nggak peduli juga ya. Iya, alasannya itu aja sih. Kalau dari Dapper. Nah, Dapper sekarang. Gue pertama Dortmund, kedua Ajax, ketiga Besiktas, keempat Sporting. Ada alasan? Gue rasa Besiktas mungkin bisa jadi kuda hitam ya, karena kalau main di Turki pasti ngeri lah ya supporternya.
dari gua satu masih Dortmund, dua dua Ajax, tiga Besiktas, empat Sporting. Kalau grup D dari Kakak Dio grup D. Grup D itu kan Inter, Real, Shakhtar sama Sheriff ya. Iya. Ini pertama Sheriff ini klub mana ya? Sheriff Nah, itu dia. Moldova kalau nggak salah. Moldova ya. Ini dia debut apa enggak sih? Pertamanya di UCL apa gimana? Setahu gue juga debut. Nah, coba Victoria, Anda seumur hidup nonton UCL pernah dengar klub Sheriff nggak? Nggak pernah. Ya baru kali ini. Sama. First time. Gua juga udah nggak akan pernah nonton Sheriff. Iya. Dan feeling gue itu ya, karena kan kata beberapa orang kan UCL pengalaman ya. Jadi Sheriff keempat gitu aja kan. Real Madrid di atas Inter, Shakhtar Donetsk ketiga. Itu sih dari gue. Terus seumur hidup nggak pernah lihat Sheriff main kayaknya, Moldova. Kalau dari gue mungkin sama kayak Dio ya. Real Madrid yang pertama, baru keduanya Inter, ketiganya Shakhtar, dan terakhir Sheriff. Nah, kalau dilihat dari Real Madrid sih, akhir-akhir ini mereka bagus ya. Apalagi back mereka gitu ya, dari Munchen. Sedih banget ya, kalau gue ngomongnya sedih ya. Waduh. Pasti peringkat lah. Mudah-mudahan ketemu di semifinal ya kalau lolos. Ntar reunian UCL 2018. Tahu-taunya kalah, iya. Iya. Barca kalah atau siapa nih? What? Belum ya, sabar kawan-kawan. Oke, Kalau sabar. punchline-nya ya. Bentar lagi. Dikit lagi menuju ya. Udah mulai debat nih. Kalau dari dapur. Kalau gue yang pertama jelas Madrid karena mereka udah dilatih sama Ancelotti lagi. Yang kedua Inter, ketiga Shakhtar Donetsk, yang keempat ya Sheriff lah. Kenapa sih nggak ada yang ngira Sheriff di peringkat 1? Kenapa sih gitu kan? Penasaran nih. Lagian emang nggak ada yang ngira sih Sheriff di peringkat 1. Ada yang ngira Sheriff ada juga kayaknya dikit. Iya, gue pas ada Sheriff apaan? Tim apaan tuh? Iya. Sheriff yang gue tahu polisi ya. Iya, koboi gitu kan. Iya, Sheriff Texas gitu. Iya. Kalau dari gue grup D, Madrid, Inter, Shakhtar, Sheriff. Ya sebenarnya ini orang nih tiga tim ini udah pernah ketemu ya di fase grup lalu 2020. Cuma tuker Sheriff sama Mönchengladbach. Artinya apa? Artinya mereka bertiga nih, Inter, Madrid sama Shakhtar udah dapat free 3 poin ya dari Sheriff ya. 3-6 berarti 6. ya. 2 kali ketemu. Udah ada jaminan poin lah ya. Lumayan lah ya, 6-6 ya tuh. Oke, kita ke grup E. Ini grup yang sangat ditunggu-tunggu karena dua fansnya ada di sini gitu kan. Langsung aja mungkin biar berapi-api dari Vic dulu kali ya, biar dapat berapi-api gitu kan. Menurut Vic gimana sih? Waduh. Hantam Vic. Kalau menurut gue ya, kalau dari grup ini mungkin gue menilainya bukan sebagai fans Bayern ya, tapi kalau misalnya ngebandingin, menurut gue mungkin skuad Bayern Munchen lebih matang daripada Barcelona untuk saat ini. Jadi ya bisa gue bilang Bayern di nomor 1 lah, keduanya Barca. Nggak apa-apa. Ya, karena kita pelapisnya juga udah pada bagus-bagus kan, apalagi yang lagi trending sekarang Musiala gitu. Jadi ya mungkin bisa lah ya adu sama Pedri. Waduh. Mungkin yang kedua kan Barcelona, ketiga kayaknya Benfica, sama yang terakhir Dinamo. Ada analisis gak? Analisis apa? Analisis gimana nih? Dari Vic gitu. Menurut gue kayaknya Barcelona peringkat 2 karena ini, atau Benfica peringkat 3 karena ini. Kan siapa tahu orang-orang ngira Barcelona bakal di peringkat 3 atau 4 kan, gak ada yang tahu ya. Ya sih. Kalau menurut gue, kalau misalnya dia, misalkan sesuai dugaan gue, dia peringkat 2 karena
mungkin yang pertama faktor kiper kayaknya Ter Stegen. Gue masih sangat meragukan performanya, kecuali yang main bukan dia ya mungkin ya bisa sih. Apalagi kan dia kalau nggak salah baru selesai menjalani operasi nggak sih? Yang katanya dia cedera, makanya dia nggak bisa ikut Euro kan? Iya betul. Jadi kan kalau menurut gue faktor utama itu sih. Kalau misalnya untuk penyerangnya mereka kayaknya udah bagus. Kan ada Neto sama Inaki Pena. Oh dia nggak cedera juga di Euro pasti di cadangan. Prediksi gue ya Bayern udah jelas pertama lah ya. Pesimis ya guys. Kita bukan pesimis, realistis kita. Realistis. Wah. Yang kedua Barca, yang ketiga Dinamo Kiev, yang keempat Benfica. Tapi gue ada feeling gue sih Barca mungkin banget bakal peringkat 3 ya. Waduh, jangan gitu dong. Cukup peringkat 2 aja udah ini ya. Nggak, apalagi pas lawan Bilbao mainnya kacau banget. Dengar lu ngomong gitu kayaknya ini bukan lebih ke realistis sih, emang lebih ke pesimis sih ini. Ini yang pesimis sih. Bilbao-nya hancur banget loh Bilbao. Sama aja sih kayak ya Bayern pertama lah. Aduh. Barcelona kedua ya. Ketiga Dinamo Kiev, terakhir Benfica. Kenapa tuh? Ada alasan? Kalau Benfica sama Dinamo gue kurang ada alasan. Kalau Bayern Barca ya kayaknya udah dijelasin sama dua fansnya dan itu gue cukup setuju ya. Yang Bayern tahu mereka lebih kuat, yang Barcelona ya tahu gitu. Tapi ini juga bisa jadi ajang ini kan, jadi ajang balas dendam gitu. Kan Coutinho yang cetak 2 gol 1 assist udah ke Bayern. Ya. Balas dendamnya kayaknya udah agak enak. Kan. Iya, siapa tahu iya kan Coutinho 2 gol 1 assist, terus si Braithwaite 1 gol, Depay 1 gol, 4 gol tuh kan. Lewandowski 5 gol. Percuma. Oh yang cetak 5 lewat sih. Cowpo lu kan. Promoting dong, gila Quadrick terus kasih 3 assist, gila keren dia. Lord banget, Bus. Lord gila sih. Pecah. Hey David Gerrard, besok Anda ditekin di mana-mana ya. Orang bikin flashback 82, Anda di-tag, Anda di-tag. Itulah kami tertawa ya. Itulah kami menertawakan Anda. Jadi perpasrah ya, ini jadi sidak perpasrah ya, bukan sidak perparis. Kita lihat aja nih jadwal mainnya ya. Ini mainnya pas gua ultah, Barca kebantai kan nggak lucu. Jadi hadiah ulang tahun terburuk ya. Iyalah, kacau dah. Oke. Kalau dari gua 1 Bayern, 2 Barca. Nggak mungkin kaget kan, Yo? Lu nggak kaget kan, Yo? Enggak dong. 3 Benfica, 4 Dinamo Kiev. Karena Benfica sebenarnya cukup bagus ya, ada Otamendi, Vertonghen, ada nama-nama besar lah. Man United pertama, Villarreal ketiga, Atlanta kedua, Young Boys terakhir. Oke. Dari Vic. Oke, jadi kalau di grup F ini yang gue tahu cuma 2 ya, MU sama Atalanta. Itu pun gue tahu Atalanta karena ada Gosens. Jadi mungkin kalau dari prediksi gue sih mungkin MU ya yang pertama, kedua Atalanta, ketiga Villarreal, baru yang terakhir Young Boys. Sama lah ya kayak Dio. Kenapa kita sama mulu ya, Vic? Ya nggak tahu. Jangan-jangan kita. Waduh. Lanjut. Oke. Dari si Dapur Pasrah. Hashtag baru ya. Hashtag baru guys, sudah berpasrah. Dipromosiin nih. Anjir, kasih. Yang pertama MU, yang kedua Atalanta, yang ketiga Villarreal, yang keempat Young Boys. Ada alasan nggak tuh? Ada alasan nggak? Aneh, sebenarnya gue lebih pengennya Villarreal sih yang di 2 ya. Soalnya mereka pas lawan Chelsea juga gimana ya? Masih mental juara banget ya. Itu aja.
Tapi feeling gue nanti peringkat 3 sih mereka. Oke. Iya, kok Villarreal serasa underrated banget di sini. Iya, padahal kan mereka juara Eropa League loh. Iya. Gerard Moreno tuh. Kalau dari gua satu MU udah pasti ya, pede aja gitu kan. Tapi pede ya kan. Pede lah ya. Dua ini agak sulit ya antara Atalanta atau Villarreal. Nah, Tapi kayaknya Atalanta ya. Tiga Villarreal. Biar apa? Biar dia bisa masuk UEL lagi, juarain lagi ya UEL ya dari ini. Waduh. Keempat baru yang boys. Atalanta juga masih punya pemain bagus kayak Dufan Zapata. Masih ada pencetak gol yang cukup banyak. Luis Muriel. Masih ada beberapa nama bagus lagi. Ada Deretang Demiral juga. Jadi mungkin cukup kuat buat peringkat 2 lah. Yang pergi cuma Gomez doang dari Atalanta ya? Golini sama Cristo Romero. Yang musim ini banget ya. Golini ke Tottenham, Cristo Romero juga sih. Oke, kita ke grup G. Ini grup yang paling ya udah gitu ya. Mau siapapun yang yang lolos ya udah gitu. Emang kenapa ya? Ya udahlah, terima aja. Kalau dari Dapper gimana? Dari Dapper Pasrah? Apa ya? Gue sih pengennya Sevilla di peringkat 3 ya, tapi kayaknya dia peringkat pertama lah ya. Peringkat pertama, kedua Lille, ketiga Wolfsburg, keempat Salzburg. Ada alasan nggak? Ada alasan nggak? Alasannya apa ya? Lille mungkin mereka bisa kuat karena mereka juara Ligue 1 ya. Dan Sevilla gue mendingan peringkat 3 aja deh biar juarain Eropa League lagi. Emang jagonya di sono doang mereka ya? Oke. Nanti kalau lolos ke 16 besar juga sayang aja. Pasti langsung nggak lolos lagi. Yang waktu itu ya lolos ketemunya Bayern langsung. Udah, sayonara. Udah cukup ya. Gitu ya. Aduh. Tapi sebelum dia gagal sama Bayern, sebelumnya ngalahin MU. Wah. Kalau dari Dio, dari kakak Dio, gue skip nggak nonton sih, gue nggak bakal nonton ini. Jadi gue pilih asal aja ya. Jadi gue pertama Sevilla, terus gue kedua itu apa namanya? Sebenarnya gue pengen milih Wolfsburg, tapi gue kurang tahu klub ini ya. Mungkin nanti Victoria selaku fans Bundesliga bisa jelasin ya Wolfsburg. Jadi gue kedua Lille aja. Ketiganya Wolfsburg, terakhir Salzburg. Oke. Ada alasan nggak? Alasannya Salzburg ini klubnya Haaland dulu bukan sih? Haaland, Minamino. Iya kan? Itu dia. Bintang-bintangnya udah pada cabut. Peringkat terakhir jadinya. Kalau dari Vic? Kalau dari gue mungkin peringkat pertamanya Sevilla. Baru kedua, siapa ya? Gue bingung deh. Mungkin Wolfsburg mungkin ya, kemungkinan besar karena kalau di Bundesliga sendiri season kemarin mereka mainnya bagus banget ya, walau pada umumnya ya tetap nggak menang ya, tapi performa mereka bagus dan ya kemungkinan mereka bisa peringkat 2 sih. Mungkin mereka Lille ya, itu dari Liga Prancis bukan sih? Betul. Iya. Ya, mungkin ya, tapi rada ragu juga ya sama Wolfsburg. Mungkin tukar deh kayaknya Lille peringkat 2 mungkin. Wolfsburg ketiga, baru yang terakhir kayaknya Salzburg. Oke. Kalau dari gue satu Sevilla karena kualitasnya lebih di atas dari 3 tim ini. Kedua Lille, dia bakal tetap bagus daripada 2 tim selanjutnya karena walaupun dia ganti pelatih tapi dia masih ada beberapa nama pemain bagus juga. Dia juga habis juara Ligue 1 pasti tingkat kepercayaan dirinya meningkat dibanding 2 tim ini. Dia masih punya Steve Botman, dia masih punya Burak Yilmaz, dia masih punya David, ada Ikone dan yang lainnya. Jadi lumayan lah. Peringkat 3 Wolfsburg karena dia juga masih baru banget datangin Walt Smith, nggak tahu cara bacanya.
was to meet apa gitu kan, nggak tahu cara bacanya ya. Itu dan ya iya kualitasnya dibanding Salzburg ya mending gue pilih Wolfsburg dong. Jadi satu Sevilla, 2 Lille, 3 Wolfsburg, 4 Salzburg. Oke, kita langsung bahas ke grup selanjutnya, grup H yang isinya Chelsea, Juve, Zenit, Malmo. Coba dari Vic gimana nih? Kalau jujur gue kan nggak pernah kayak mengikuti ya yang klub Zenit sama Malmo, jadi mungkin gue bakal prediksi 1 dan 2-nya aja. Jadi mungkin kalau satunya Chelsea ya, karena kalau untuk saat ini kayak mereka itu the king of Eropa ya. Anjay. Dan ya squadnya bagus, permainan juga bagus banget. Kalau mau dibandingin sama Juventus yang sekarang, apalagi Ronaldo yang udah mulai tua ya, ya kemungkinan besar Chelsea lah number 1. Yang keduanya Juve, yang ketiga keempatnya gue nggak bisa prediksi karena gue nggak nonton. Okay. Kalau dari Dapper Pasrah. Oke. Gue yang pertama Chelsea karena ya mereka juara Super Cup dan juga UCL ya, dan kedua Juventus, yang ketiga mungkin Zenit, dan keempat Malmo. Ada alasan analisa? Chelsea ya karena mereka sekarang ya raja Eropa ya, dan kalau Juventus lawannya mungkin bisa dibilang cukup mudah ya, Malmo sama Zenit. Untuk ke peringkat 2 ya cukup mudah lah. Kalau dari Kakak Dio? Kalau gue hampir sama ya. Pertama Chelsea, 2 Juve, 3 Zenit, 4 Malmo ya. Gue sih ingat kata-katanya Vanes sih, dulu dia pernah bilang ini Juventus kebanyakan mediokernya gitu. Morata lah. Kemarin ada yang komen di TikTok gue bilang gini, hati-hati aja bang, nanti Van Dijk digocek sama ini Chiesa. Anda punya Chiesa, Anda juga punya Morata, jangan lupa. Chiesa gocek-gocek ngoper ke Morata, hilang bolanya ya. Percuma punya Chiesa, punya Ronaldo, Morata. Tapi sebenarnya jokes itu juga bisa berlaku ke Chelsea. Pulisic terus ngoper ke Werner, tapi sekarang udah punya Lukaku, jadi nggak berlaku. Udah nggak berlaku lagi. Udah punya Lukaku sekarang. Lukaku mah bro, Lukaku. Yang bagus juga ya. Dia langsung ngegolin loh. Lukaku. Oke. Dari gua Chelsea, Juve, Zenit, Malmo. 1 Chelsea, 2 Juve, 3 Zenit, 4 Malmo. Jadi ini udah sesuai ya sama pembagian potnya. Chelsea karena dia the king of Europe, dia datengin Lukaku juga, jadi kayak kan permasalahan Chelsea dari musim lalu kan itu ya, nggak punya finisher ya. Sekarang udah punya Lukaku, jadi 2 Juve karena juga Juve ya lumayan lah datengin Locatelli gitu. Tapi kalau seandainya CR ada pun juga CR udah cukup tua, dan kalau CR nggak ada ya itu bakal lebih chaos lagi gitu. Dan jangan lupa ya kipernya Juve ini masih Chesney. Jangan lupa kipernya Juve masih Chesney. Iya ya. Peringkat 3 mungkin Zenit, karena dia masih punya beberapa lagi pemain bagus kayak Malcolm, masih punya Serdar Azmoun yang mungkin bisa ngebantu dia lebih baik, dan masih punya salah satu back Maharaja Dejan Lovren gitu kan. Dejan Lovren yang jadi kapten sekarang di Zenit. Jadi mungkin bisa lah di peringkat 3 buat lanjutnya ke WL nih. Tempatnya Malmo ya, karena emang faktor ya udah gitu, Malmo nggak berharap apa-apa juga gitu. Oke. Jadi soal pembagian grup seperti itu, nah kita mau bahasin penghargaan yang didapat sama pemain-pemain dan sama pelatih. Jadi predikat kiper terbaik adalah Edo Mendy. Kalian pada setuju nggak Edo Mendy ini kiper terbaik itu? Atau ada yang nggak setuju? Dia kandidatnya siapa aja sih? Edo sama Courtois. Iya, Thibaut sama Ederson.
Ederson enggak sih, enggak banget. Ya fix Mendy, kalau gue sih Mendy sih. Enggak, Ederson enggak. Lu kenapa kayaknya selalu benci Ederson gitu di setiap kesempatan? Karena ya gitu ya, gimana ya? Dia ketolong back-nya bagus-bagus gitu. Coba aja dia suruh Henderson jadi back. Pasti kebobolan dia. Aduh, udah sih gue sih itu aja sih. Yang penting jangan Ederson gitu karena Iya tuh, Mendy ya udah paling udah, cocok lah. Mendy paling cocok lah. Iya, Mendy paling cocok ya. Dia juga sering clean sheet nggak sih dia waktu di UCL kan ya? Iya, beberapa Ya, kali. Iya, clean sheet terbanyak musim Nah, lalu. itu 9 juga. kali ya kalau nggak salah. Iya, setahu gua. 9 di Oh, 12 pertandingan. Bahkan di final aja clean sheet loh. Nah, Jadi nggak ada yang memperdebatkan hal itu ya. nggak ada. Tidak. Kita beralih ke back, Ruben Dias gitu. Dari dua kandidat lainnya itu setahu gua Aspi dan ini ya, dan Anthony Rudiger. Langsung pindah aja ke midfield. Ngolo Conte dari Jorginho dan KDB. Nah, setuju nggak nih? Setuju. Dia paling banyak MOT ya? Iya, kalau main selalu MOTM loh, itu gila loh. Iya, MOTM. Kalau untuk striker, Erling Haaland dan dua kandidat lainnya itu sebenarnya ada Mbappe dan Lewandowski. Mungkin ada tanggapan atau fake gitu, mengira harusnya Lewandowski. Kalau menurut gua untuk season, kan ini seasonnya 2020 per 2021 ya. Iya. Ya menurut gua Haaland pantas sih dia dapat. Lewandowski kan pada saat itu cedera juga ya. Nah, dia kan mencetak berapa nih? 10 gol dari 8 pertandingan. Wah, kalau dari gue sih sebagai fans Bayern tidak mendebatkan. Gue sih sebenarnya pengennya Mbappe ya. Sama. Ya sama. Ya, makanya. Apalagi pas dia lawan Barca, gila sih, gacor banget. Nah. Walaupun cuman ya mau Haaland mau Haaland mau Mbappe pas ketemu City ya dikantongi Ruben Dias. Makanya Ruben Dias yang ini kan. Oh, dikantongin sama Ruben Dias yuk, bukan nama Nathan Ake yuk. Oh. Nathan Ake belum bisa di Chelsea saya nggak tahu. Kirain kebanyakan duit, bingung beli apa, beli Ake. Gitu ya. Ya, gue juga pengennya Mbappe sih. Mbappe karena ya emang di waktu lawan Barca juga keren. Gue juga sebenarnya salah satu yang suka banget sama permainan dia dibanding permainan Erling Haaland, tapi Erling Haaland juga pantas lah. Dan statsnya juga lebih bagus Haaland sih musim lalu. Iya. Kita langsung pindah ke UEFA Men Coach of the Year, yaitu Thomas Tuchel. Ya, nggak mungkin dong ada yang debat dong. Nah, ini yang debat ya. The best dia, the best. The best, terbaik. Produk Jerman memang tidak pernah gagal ya kalau pelatih. Oh. Dan UEFA Man of the Year-nya jatuh kepada Jorginho. Ini sangat membingungkan sih bagi gue ya. Jujur bagi gue ini kan baru di-announce-nya 30 menit lalu. Gue kaget sih karena itu dinilainya dari apa sih? Pemainan keseluruhan. Karena maksud gue di midfield aja dia kalah sama N'Golo Kante. Gue nggak ngerti sih. Aneh ya. Penalti dia gagal kan. Tapi mungkin UEFA Man of the Year ini mungkin karena UEFA Man of the Year jadi mungkin Euro dihitung juga kali ya. Iya. Tapi di Euro emang dia kalau di Euro dia cetak berapa gol atau permainnya sebagus apa? Lumayan sampai bisa mengalahkan pemain lain. Lumayan jadi pemain kunci lah di Itali kalau menurut aku ya. Emang kalau Man of the apa tadi namanya yang terakhir tuh nih? UEFA Man of the Year. Itu emang di pikiran lu siapa nih? Di pikiran lu siapa gitu? Vic, Dapper. Kalau gue jujur Jorginho ya. Cuma ketika gue lihat N'Golo Kante diumumin jadi UEFA midfielder of the year, gue kira N'Golo Kante gitu. Oh ya udahlah kayaknya N'Golo Kante. Loh pas lihat UEFA midfielder of the year, loh Jorginho gitu. Jadi dibolak-balik ya pemikiran gue.
Iya ya, padahal kan dia udah dapat yang satu kan yang Kante, jadi harusnya dia bisa dapat juga dong yang Man of the Year. Perkiraan kita. Bingungan tuh. Di pemikiran kita Tapi gitu tidak ada ya. yang tahu ya. Ada tambahan kan ya, tambahan nggak? Ya, nggak ada. Nothing. Cukup sih dari gua. Apa tuh? Atau ada rancangan nobar lagi? Wow. Nanti Barca Bayern nobar. Duh, jangan dong, udah. Jangan ya. Mau ngapain, Ger? Lihat tim lu dibantai, Ger. Itu dia. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini, yang dimana pembagiannya menurut gue cukup seru dan cukup ya lumayan lah setara lah sama MU gitu kalau untuk tim gue gitu, biar bisa lolos gitu. Daripada ketemunya Bayern, udah jangan kan gue bilang, gak usah belagu-belagu ketemu Bayern, gak usah gue bilang. Bahkan gue berharapnya Sporting awalnya kan. Dodo rumornya ke City, yang dimana mungkin kalau dia bisa beneran ke City bakal ketemu Messi. Ronaldo lagi. Iya. Dodo dengan City, Messi dengan PSG. Dan dengan 2 klub yang baru juga. Iya, dua-dua tim baru. Jadi seperti itu aja, dan jangan lupa ya kalian ikut berpartisipasi dalam komen. Jadi kalian boleh komen menurut kalian siapa aja prediksi bakal lolos, kita baca banyak satu. Kalau seru, kalau cukup membagongkan, bakal gue jadiin konten juga di TikTok gue. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.